pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mbak Isa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga kita mulai bernyanyi ya. Ya, 1, 2, 3. dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padaku menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, tadi ini masuk semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, agar lebih semangat lagi, kita lakukan speaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sudah tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Anak-anak, Bu Guru punya gambar. Nah, coba lihat gambar yang ke bawah. Gambar apakah ini? Ya. Mengapa gambar di menara ini terlihat seperti candi? Belum tahu, Bu. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang akulturasi budaya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat menyebutkan pengertian akulturasi budaya dengan benar, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akulturasi budaya di Indonesia secara tepat. Lalu dapat menunjukkan contoh-contoh akulturasi budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Dan ternyata Bu Guru mempunyai video. Silahkan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Tak seperti kebanyakan masjid di Indonesia, masjid di Lubangga ini terbilang unik karena menyerupai sebuah kelenteng. Masjid unik yang berada persis di samping jalan ini, sekilas bangunan ini mirip sebuah kelenteng karena warnanya yang merah cerah dengan hiasi ornamen dan warna muda. Selain dikenal dengan nama Masjid Jem, masjid ini juga disebut sebagai Masjid Mini. Oke, nah dari tayangan video tadi apa yang bisa kalian lihat? Masjid Jem. Nah, kalau video tadi terdapat bangunan yaitu memiliki arsitektur campuran antara budaya lokal dan asing. Mengapa hal itu bisa terjadi anak-anak? Itu, Bu, karena terjadinya akulturasi budaya, Bu. Betul sekali Mbak Isa. Lalu mengapa muncul bentuk budaya baru? Ada yang bisa menjawab? Saya punya. Karena terdapat dua budaya yang berbeda saling namun saling mempengaruhi. Nah, sekarang Bu akan dijelaskan materi tentang asal budaya. Istilah ya pengertian akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya adalah proses di mana dua atau lebih budaya bertemu dan saling mengakui, menghasilkan perubahan dalam kebiasaan, nilai, dan norma-norma budaya yang ada. Nah, ada faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi budaya. Sebab terjadinya akulturasi budaya adalah yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya akulturasi yaitu pendidikan yang maju, sikap dan perilaku saling menghargai budaya, toleransi terhadap budaya lain, dan adanya masyarakat heterogen. Dan faktor eksternal yaitu faktor yang menyebabkan akulturasi yang bersumber dari luar. Kemudian faktor tersebut mempengaruhi dan mengubah tatanan masyarakat. Contohnya seperti perubahan dan fenomena alam, pengaruh budaya luar melalui proses difusi atau penyebaran. Yang ketiga, konflik internasional. Dan di sini juga ada faktor penghambat dari akulturasi budaya yaitu lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada sikap masyarakat yang tradisional. Nah, selanjutnya ada contoh akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Ruatan. Nah, ruatan merupakan hasil perpaduan dari budaya Islam, Jawa, serta Buddha. Lalu gagal menunjukkan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi. Ya, anak-anak dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Bu Guru akan membagikan lembar LKPD. Nah, sebelum Bu Guru membagikan lembar LKPD, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3 ya. Ya Bu. Pekerjaan AKBD-nya nanti silakan kalian tulis nama kelompok di pojok kiri atas. Lalu di sini ada pekerjaan, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar. Nanti kalian amati gambar tersebut, lalu nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kedua. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan 2, di sini ada tabel. Silakan nanti kalian isi sesuai contoh pertama yang ada paling atas ya. Ya Bu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Silakan dikerjakan sama kelompoknya ya. Ya Bu. Apakah ada yang kesulitan? Bu, yang nomor 3 itu gimana? Kasih Bu. Anak-anak apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah Bu. Silahkan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi soal yang pertama, apa perbedaan persamaan dari kedua bangunan pada gambar di atas? Jawabannya, kalau persamaannya itu keduanya adalah bangunan tempat ibadah. Tapi kalau perbedaannya pada gambar 1 merupakan bangunan berbentuk candi, sedangkan yang nomor 2 itu merupakan bangunan tempat ibadah umat Islam. Kemudian soal nomor 2, apakah kedua bangunan tersebut menunjukkan terjadi adanya akulturasi budaya? Jelaskan. Jawabannya iya. Pada gambar 1 adalah candi yang menunjukkan perpaduan budaya-budaya dari Nusantara, sedangkan pada gambar 2 merupakan bangunan tempat ibadah umat Islam. Kemudian untuk LKPD yang kedua, nomor 1 itu Candi Borobudur. Bentuk perpaduan budayanya, perpaduan budaya Buddha dengan budaya Nusantara. Apakah dia yang ditanyakan? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alkulturasi budaya di Indonesia, sebutkan minimal 3. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga faktor penghambat seperti sikap masyarakat yang tradisional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah pada kegiatan pembelajaran kita hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Kalau tidak, Bu Guru akan membagikan gambar evaluasi. Silahkan dikerjakan secara individu ya. Ya Bu. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Lalu? Oke, tadi sudah dijelaskan pengertian akulturasi budaya, faktor-faktor penyebab akulturasi budaya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, lalu faktor penghambat dari akulturasi budaya. Dan lalu contoh-contoh akulturasi budaya tadi ada Masjid Cengho, lalu Masjid Menara Kudus. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak? Menyenangkan Bu. Baik anak-anak, untuk materi kita pada minggu depan kita akan belajar tentang keragaman budaya. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu ya. Iya Bu. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Syukurin cukupkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.